berbuat baik kepada orang yang berbuat baik ke kita mah biasa. Tapi saat kita masih bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, itu baru luar biasa. Makanya kata Nabi, ada 3 amalan yang akan dibangunkan istana di surga. Mau nggak? Mau dong. Istana loh, bukan lagi biasa ini. Bukan lagi rumah ya? Istana di surga. 3 amalannya. 1, Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan. Setia menemani kita untuk berbagi ilmu. Alhamdulillah. Ahilman tadi sudah melihat ya. Iya. Sedih rasanya. Padahal kan sebenarnya saya ingat sekali bahwa ada istilah tetangga itu adalah keluarga terdekat. Iya. Tapi kalau kita kemudian berkonflik dengan tetangga, rasanya kan nggak enak ya. Iya. Nah, bagaimana kita melihat atau apa sih yang harus kita yakini atau kita amalkan dalam hidup bertetangga? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Bicara tentang tetangga ya. Tetangga itu punya posisi yang sangat istimewa dalam kehidupan kita. Bahkan jika kita melihat Al-Quran misalnya, Allah ingatkan kita untuk berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Salah satunya kepada tetangga kita. Sebagaimana bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadalah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan siapapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Kemudian wabidil qurba, dan kepada kerabatmu dalam hidup. Yang ketiga wal yatama, dan kepada anak-anak yatim. Wal masakini, dan kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junubi, ya. Dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat ataupun tetangga jauh. Was sahibi bil janbi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan kepada sahabatmu yang dekat ataupun yang jauh. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan keadaan yang sombong. Lihat kalimatnya. Di awal ayat Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan siapapun. Baru nextnya berbuat baiklah kepada manusia kan. Ada urutannya tuh. Orang tua, saudara, anak yatim, orang miskin, termasuk tetangga dekat ataupun jauh. Maka Masya Allah, kebaikan kita kepada tetangga itu bisa mengukur bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah. Kebaikan kita kepada tetangga mengukur bagaimana keimanan kita kepada Allah. Kita perhatikan hadis dari baginda Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakan tetangganya. Urusan bab tetangga itu dikaitkan dengan iman. Urusan tetangga dikaitkan dengan amal ibadah. Berarti kalimat tidak langsungnya, makin benar ibadah seseorang, lihat bagaimana cara dia memperlakukan tetangganya. Makin benar iman seseorang, lihatlah bagaimana dia memperlakukan tetangganya. Maka Masya Allah, banyak sekali hadis tentang bagaimana adab kita dalam bertetangga. Bahkan Nabi mengatakan, Jibril itu berkali-kali ingatkan aku tentang tetangga. Sampai aku mengira tetangga akan menjadi bagian ahli waris. Sebegitu penting ya berarti. Sebegitu Jibril ngingetin terus-terusan urusan tetangga. Iya. Aku nyangka tetangga ini akan jadi bagian ahli waris. Bahkan Rasul aja. Iya, karena sering diingatkan. Maka wajar dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya. Iya, barang siapa yang kemudian, mohon maaf nih, ketika dia tinggal di satu tempat, ya, jangan hanya kemudian dia beli rumahnya tapi juga beli tetangganya, maksudnya lihat tetangganya. Betul. Nah, terus ada juga kalau kamu masak, lebihkan apa kuahnya, itu minimal ya. Ya minimal. Jangan dikasih juga kuah aja ya. Betul. Minimal lebihkan kuahnya ya, kalau bisa banyakin lah dalam isinya juga. Kasih tetangga. Jangan sampai tetangga mencium masakan kita sedangkan kita nggak ngasih kepada dirinya. Kenapa? Kan disadari atau enggak, orang yang paling dekat dengan kita dalam hidup siapa? Tetangga. Ya selain keluarga kita ya, tetangga. Kalau kita wafat, yang bantuin siapa? Tetangga. Kalau kita hajatan, yang ngurus siapa? Yang bantuin siapa? Tetangga. Yang kita ada kesulitan, yang bantuin pertama kali siapa? Tetangga. Maka wajar tetanggamu menggambarkan surgamu. Masya Allah. Berat ya? Berat loh. Bagaimana sikapmu kepada tetangga menunjukkan bagaimana keadaanmu dalam hidup setelah kehidupan dunia ini.
muliakan tetanggamu, maka surga semakin dekat dengan dirimu. Tapi ketika engkau tidak memuliakan tetanggamu, boleh jadi itulah yang menghambat dirimu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan kita sudah lihat contohnya, Iya. belakangan tuh marak sekali. Saya melihat mungkin ada beberapa kasus lah dalam beberapa bulan terakhir Iya, begitu iya. ya. Urusan nembok akses ke, Iya. ke tetangga yang lain gitu. Nah, berarti kan memang sebenarnya gesekan antar tetangga itu sesuatu hal yang sangat mungkin wajar terjadi Wajar. ya, yang ya, biasa lah ya begitu ya. Tapi bagaimana adabnya kalau kita memang berkonflik gitu loh sama tetangga Iya. supaya nggak akhirnya itu tadi gitu loh. Kita tidak mencederai adab Ya. yang baik kepada tetangga. Iya. Kita kan pasti juga harus punya apa ya namanya, pandangan bahwa berita yang tadi kan tidak mungkin lahir begitu saja. Iya, betul. Pasti ada cerita lah. Makanya tadi 3 tahun Ada story, konfliknya, betul. ada latar belakang yang kemudian membuat tetangga tadi bikin tembok yang menghalangi rumah tetangganya Akses, gitu, betul. akses ke rumah tetangganya. Wallahu a'lam bisawab, tapi yang pertama harus dipastikan apa latar belakangnya. Nah, yang kedua, ketika kita pindah ke satu tempat, adab pertamanya adalah kita harus temui orang sekitar itu. Gitu ya. Makanya ada rukun tetangga, Oh, iya. yang ada RT. Nah, maka minimal Betul. kanan, kiri, depan, belakang Tahu. rumah kita tuh kita sambangin lah, kita sowan lah, kita silaturahmi lah. Ya. Makanya juga ada begini. Kalau kita ingin menjual rumah, jangan tawarkan kepada yang jauh sebelum kau tawarkan kepada tetanggamu. Wow, Masya Allah. Jadi kalau ini Mbak Mila nih mau pindah rumah nih, mau jual rumah ini, jangan tawarin ke siapa-siapa dulu, tawarin dulu ke rumah samping kita. Ya, ya. Boleh Betul, jadi ya, dia Masya Allah. menginginkannya juga. Masya Allah. Saking luar biasanya bagaimana tetangga itu kan. Maka wajar ya Nabi itu Masya Allah benar-benar memperingatkan kita tentang tetangga. Bukan golongan kami kata Nabi jika ada seseorang yang menyakiti Ya tetangganya. Allah, berat sekali. Berat sekali. Berat sekali. Nah makanya juga kan tadi mungkin poinnya lebih kepada kita ingetin tetangga. Tetapi juga tetangga juga harus kemudian ngerti lah ya kepada tetangga yang lain. Kan nggak mungkin orang tuh jahat sama kita. Kalau kita tidak ada tidak cerita, ada. tidak ada Triggernya. trigger yang membuat sesuatu itu terjadi. Maka kalau ada konflik ya komunikasi lah. Betul. Ya kan di dalam Al-Quran juga disebutkan ada beberapa tahapan yang bisa kita hadirkan ya berlemah lembut. Nah terus kalau tetap dia berlaku kasar sama kita, maafkan. Sesudah maafkan minta ampunkan kepada Allah, terus bermusyawarah. Setelah itu baru bertawakal kepada Allah. 5 tuh berperilaku lemah lembut, memaafkan kesalahannya, minta ampunkan kepada Allah tentang kesalahannya, bertawakal kemudian bermusyawarah dengannya, yang kelima bertawakal kepada Allah. Itu sebenarnya sudah jadi solusi sebenarnya. Iya, Nanti kita nanti, bahas Pak. lagi ya. Nanti kita Tapi lebih detail, kadang-kadang, lebih detailin. kadang-kadang suka emosi dan Iya. egonya itu loh, Ahilman. Susah banget ditekan. Betul. Nanti kita bahas. Ya pasti kita tuh pasti punya tetangga ya. Iya. Nggak mungkin hidup di hutan sendirian kan nggak mungkin gitu. Jadi hal-hal yang mungkin sehari-hari kita alami itu bisa jadi juga menjadi sumber gesekan sebenarnya. Iya. Contoh misalnya Ahilman, baru aja beberapa hari yang lalu ada tetangga, meskipun tetangga jauh ya, mengadakan acara hajatan, menutup jalan gitu, yang memang kita merasakan akses jalan kan untuk siapa saja, dan itu sangat terganggu. Gimana ya caranya? Mungkin kita ngingetin, dongkol gitu Iya. ya, tapi bagaimana seharusnya kita bersikap dengan kondisi-kondisi yang seperti ini gitu. Iya. Keadaan seperti itu ya tidak aneh ya. Dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat pasti ada. Ada misalnya tetangga kita mau bikin hajat. Tentu mungkin kalau hanya di rumahnya kan gak cukup. Maka dia harus menggunakan area umum, area jalan. Nah ini ada pertamanya bagi yang mengadakan hajat. Satu izin. Sama siapa? Ya sama warga setempat. Khususnya kan diwakili oleh RW dan RT. Boleh izin. Ya. Yang kedua terutama yang harus di notice adalah orang-orang yang dekat dengan wilayah yang tempat hajatan kita. Kanan, kiri, depan, ya kan belakang itu dilihat berapa rumah. Izin, komunikasi. Harus Nah, ya. kalau kemudian tidak mendapatkan izin jangan dipaksa. Jangan ngotot. Jangan ngotot, berarti memang Jangan ngotot. tidak maslahat. Betul. Iya kan? Betul. Tapi semua bisa Ustaz asal ada uangnya. Itu terserah aja ya. Kan kadang-kadang ada kan. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Enak kayak nggak ada uang. Iya, Kalau gitu. kita gimana? Kalau kita gimana? Tetap izin, lihat kemaslahatannya. Bagaimana mungkin kita bahagia dengan pesta yang kita adakan, sedangkan ada orang yang menderita dengan pesta yang kita hadirkan. Betul. Maka enggak boleh itu. Satu, izin. Nah yang kedua, kalau kita misalnya menggunakan jalan tersebut, maka kasih dong alternatif solusinya. Betul. Berarti kasih Solusi. akses jalan lain untuk bisa orang sampai ke tujuannya. Jangan sampai begini, mohon maaf ya, udah mah itu jalan satu-satunya, Ditutup pula. orang nggak bisa dapat akses lagi. Ini mah zolim dan menzolimi. Tuh kan, betul. Berarti, nah kalau pas dia diizinkan kok Ustaz, diizinkan kok. Tapi yang kedua, dia tidak memberikan akses bagi orang lain, berarti kan zolim. Betul. Dan boleh jadi perbuatan zolim itu yang tidak akan mengantarkan rahmat dan berkah dari Allah untuk kita. Maka adab yang pertama, lihat dulu
lihat dulu orang yang sedang membuat hajat tadi, satu izin kepada warga setempat, yang kedua kalaupun diizinkan ya berikan akses jalan lain. Solusinya apa agar orang tuh bisa lewat. Ya kan bayangkan pesta seharian orang nggak bisa lewat, nggak bisa keluar, ya kecuali mungkin ada kompensasi nggak keluar hari ini nggak apa-apa ya. Itu kan bisa win-win solution. Jadi kuncinya adalah komunikasi, ngobrol, musyawarah, ya, ngobrol. Nggak ada yang nggak bisa. Nah, adapun sekarang azab orang yang terganggu harus gimana? Ada yang terganggu sekarang nih. Ya satu ya kita ingetin, nasehatin, kasih tahu. Kalau sekarang ada yang berwajib ya lapor kepada yang berwajib. Ya silakan. Kalau udah dikasih tahu, dinasehati juga masih nggak ngeh juga, atau butuh cara apa lagi? Ya. Jangan main hakim sendiri. Jangan juga pas misalnya lagi hajat kita datengin apa gitu ya, biar berantakan. Ya, jangan gitu, juga. jangan begitu Jangan ya, juga. betul. Jadi yang punya hajat harus ada adab. Yang mungkin merasa terganggu juga harus ada adabnya. Insya Allah jika ini saling beradab akan menghadirkan adab kebaikan juga. Dan memang jangan mengedepankan emosi ya Hilman ya. Ya kan orang tuh kenapa sering mengedepankan emosi, karena kan dalam tanda kutip ya ilmunya. Iya. Maka segala sesuatu tuh kalau pakai ilmu kan jadi adem, jadi lebih tenang. Dan apalagi kalau kita tahu tuh di segmen satu tetangga, wah itu kan peringatannya banyak sekali gitu. Jadi sebenarnya ngalah juga nggak apa-apa. Ngalah juga. Kalau memang dirasa perlu mengalah demi kemaslahatan juga, saya rasa juga tidak apa-apa ya Hilman. Iya. Kan misalnya begini, ada yang begini, aku tuh udah baik banget jadi warga, tapi memang ada tetangga ini memang satu agak lain gitu, ngeyel gitu, ngeselin, dan semua orang juga sepakat kalau dia tuh ngeyel gitu ya. Kan suka ada tuh ya, satu dua rumah yang agak-agak gimana gitu. Itu jadi ujian gak sih? Nah saya suka melihat bahwa kan tidak mungkin Allah tuh menakdirkan orang itu ada di situ kalau bukan ujian bagi kita. Berarti kan ujian sabar. Ya ujian boleh jadi di situ Allah tuh lagi coba kamu gimana tuh, sikap kamu dengan tetangga kamu yang seperti itu seperti apa. Jadi ya kan setiap orang diuji dengan masing-masing ya. Jadi tetap baik ya? Tetap baik. Kalau kita punya misalnya ada makanan, kita kasih. Walaupun ya memang misalnya jutek lah tetangga kita gitu. Iya dong. Iya tetap dong. Ya. Berbuat baik kepada orang yang baik. Orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik ke kita mah biasa. Tapi saat kita masih bisa berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, itu baru luar biasa. Makanya kata Nabi, ada 3 amalan yang akan dibangunkan istana di surga. Mau nggak? Mau dong. Istana loh. Bukan lagi biasa ini. Bukan lagi rumah ya? Istana di surga. 3 amalannya. 1, falyafu amman dolamaka. Maafkan orang yang menyakitimu. 2, wal yu'ti man haramaka. Memberilah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskan dengan dirimu. Kayaknya semuanya itu justru esensinya adalah melawan ego sendiri akhirnya. Itu yang berat ya. Maka sebenarnya perang yang paling besar itu adalah perang melawan hawa nafsu sendiri. Ketika para sahabat setelah perang Badar, kan perang Badar itu besar. Maka mereka bergembira. Setelah selesai perang kita, udah beres perang kita. Kata Nabi belum. Setelah ini akan ada perang yang lebih dahsyat daripada perang Badar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu dirimu sendiri. Jadi ego kadang-kadang. Ya, tapi kalau kita paham ilmunya, tahu keterangannya, akan lebih adem sih. Bahwa tetangga ini memang mungkin ada di sini karena Allah sedang mengujiku melalui tetangga itu. Masya Allah. Pengalaman pribadi juga, misalnya ada mobil tetangga yang parkir di depan rumah, ngalangin jalan kita gitu ya. Itu ini udah berkali-kali, kadang sudah diomongin kok yang masih begini gitu ya. Gimana ya Hilman harus memberikan penjelasan gitu supaya ngerti gitu kadang-kadang. Iya. Kalau sudah diingatkan, sudah dikomunikasikan, tapi tetap aja begitu, ya sudah, berarti babnya ada di kita untuk lebih sabar menghadapinya. Memang ada beberapa kisah yang mungkin bisa menginspirasi kita ya. Dulu di zaman salafus soleh, ada seseorang yang punya rumahnya itu mohon maaf ya, sering ketetesan air sama tetangganya. Tapi dia merasa bahwa tetangganya itu kan, kalaupun aku ingetin, nggak mampu untuk menyelesaikan. Karena mungkin keadaan rumahnya mungkin ya kurang gitu. Makanya nyepret lah ke rumah kita atau kemudian ngalir ke rumah kita. Tahu tuh, kesel memang. Tapi kemudian si orang yang punya rumah ini membiarkan saja. Sampai di titik pada akhirnya Allah mengambil usianya. Nah, sampai kemudian saat dia kembali kepada Allah, dia terkaget-kaget karena dia mendapatkan tingkat derajat sebagai seorang hamba yang mendapatkan pahala yang luar biasa. Ketika dia bertanya, amalan apa ya Allah yang membuat aku ditempatkan di tempat yang terbaik ini? Kamu ngerasa biasa-biasa aja. Iya, karena biasa ya, ibadahnya biasa, segala biasa. Tapi jawabannya karena kesabaranmu menghadapi tetanggamu yang selama ini menguji dirimu gitu. Nah, coba bayangkan itu. Jadi ternyata kadang kita tuh mendapatkan pahala dalam hidup karena ada energi dari seseorang yang menguji kita dalam hidup kita. Iya, dan kita sabar. Kita sabar. Bukankah
Ya, kalau kita lihat dalam konteks yang lebih kecil ya, di keluarga misalnya. Ya kan istri harus sabar menghadapi suami, suami harus sabar menghadapi istri. Boleh jadi yang akan membukakan pintu surga untuk kita nanti adalah kesabaran kita menghadapi orang-orang terdekat kita. Sama dengan tetangga kita. Maka wajar kalau kemudian Nabi sampaikan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangganya. Bahkan bukan hanya tetangga ya, nanti ada lagi muliakan tamunya. Jadi kalau ada tetangga, ada tamu, kemudian ada orang-orang yang kemudian hinggap di hidup kita, itu bisa jadi energi yang membuka kebaikan untuk kita. Maka sebaiknya belajarlah untuk lebih punya hati yang lembut lah menghadapi tetangga kita. Ya kalau mau sih ya kita kan pengennya tetangga tuh baik semua gitu ya. Tapi ingat ya, kita tidak bisa merubah arus ombak yang datang. Yang bisa kita rubah adalah bagaimana tubuh ini belajar berenang. Jadi kontrolnya ada di kita yang sebenarnya. ketika ombak itu datang, kita bisa mengarungi sederas apapun ombak itu. Begitulah hidup. Kita nggak bisa menenangkan keadaan orang lain. Yang bisa kita tenangkan adalah diri kita terhadap sikap orang lain. Tetangga kita bolehlah mungkin menyakiti kita, nyinggung kita. Tapi kita nggak boleh menyakiti mereka. Nah, bab yang tadi tuh kayak mobil parkir depan, ya sampaikan aja kan. Kalau sekarang mah kan mungkin ada yang bahas gini, ya itu mah kan salafus soleh, itu mah kan orang dulu sahabat, kita mah tuh Kita apa, mah apa? imannya juga kan suka gitu kan kadang-kadang Suka gitu, kan. ya, benar-benar. Ya udah kan justru mereka itu jadikan ibroh oleh kita pelajaran kan. Ya udah kalau nggak kuat ya udah komunikasi ya tanya. Sebenarnya polanya sama, tapi mungkin case-nya macam-macam ya. Betul, case-nya sama. Buah yang misalnya kemudian jatuh di tetangga gitu, Ya. gitu. Apakah sudah jadi hak kita atau tidak? Ya secara kepemilikan itu punya siapa? Punya yang punya. Yang punya, maka tanya kepada yang punya. Ya tapi kan yang punya juga daunnya ke kita, Iya. rantingnya Ganggu ke kita, ganggu rumah juga. kita. Komunikasi, iya kan? Ngobrol. Apa sih yang tidak bisa diselesaikan dengan ngobrol? Yang khawatir mohon maaf ya, ada orang yang tinggal di satu komplek perumahan, nggak kenal sama tetangganya. Apalagi maksudnya di kota besar Ahilman, Ya, yang sudah mungkin. sibuk dengan pekerjaan. Nah. Kadang-kadang mau silaturahmi ke tetangga aja kayaknya kok ya nggak ada waktu gitu. Iya, kita bertahun-tahun tinggal di situ, nggak kenal tetangga betul. kita. Itu Sedih banyak nggak? terjadi ya. Sedih nggak? Itu tamparan buat saya juga sih sebenarnya. Maksudnya iya, jadi kita harus lebih Karena ramah mungkin gitu. saking sibuknya kita dengan kehidupan dunia kita, saking kita lupa orang-orang terdekat kita. Dan poinnya adalah manusia itu makhluk sosial. Ya. Yang dalam hidup tidak akan bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Karena nyatanya kita hari ini hidup ada peran orang lain. Ya. Betul? Exactly. Betul. Waktu kita lahir yang bantu siapa? Orang lain. Kita belajar yang ngajar siapa? Orang lain. Waktu kita nikah dengan orang lain. Waktu kita sakit dirawat orang lain. Bahkan nanti kita mati, yang ngurus siapa? Orang lain. Jadi ternyata hidup kita ini nggak bisa sendirian. Ya. Dan pasti butuh orang lain. Dan orang lain yang paling dekat dengan kita adalah Tetangga. tetangga kita. Hormati tetanggamu. Muliakan tetanggamu. Masya Allah. Jika ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terakhir Ahilman, bagaimana kita harus menjadi dengan segala macam tantangan gitu Ya. ya. Harus tetap kekeh, mantap untuk kita bisa menjadi tetangga yang baik. Ya. Kita harus punya apa namanya? Punya pegangan. Apa yang harus kita terus ingat gitu. Ingat, iya. Kita bicaranya adalah bicara tentang keutamaan. Iya. Biasanya orang tuh kalau bicara tentang keutamaan amal, dia akan punya motivasi untuk beramal itu. Yakinkan kita tentang keutamaan memuliakan tetangga. Iya. Satu, Ingat terus ingat gitu ya. terus. Yang kedua, ingatkan juga dengan apa namanya ya? Dengan hukuman atau dosa ketika kita tidak memuliakan tetangga kita. Wow. Kita akan makin hati-hati, ya. Nah, baru yang ketiga kita coba beramal, berakhlak dengan tetangga. Satu, tidak menyakiti. Dua, terus berbuat baik. Kalau gak bisa berbuat baik, jangan nyakitin. Minimal. Minimal, iya. Ya kan, pertama tidak menyakiti. Dua, terus berbuat baik. Kalau nggak bisa berbuat baik, jangan Nyakitin. menyakiti. Yang ketiga, memberi dan menerima pemberiannya. Oh, itu menerima juga. Iya. Dan yang keempat, menghormati dan menghargai tetangga kita. Masya Allah. Udah, Setiap itu orang aja. tuh kan punya, ya ingin kamu dihargai, ya hargai orang lain. Ingin Jadi kita dimuliakan, muliakan orang lain. lakukan sesuai apa yang ingin orang lain lakukan pada kita ya. Yes. Maksudnya begitu ya, Ahilman, Yes. yang kira-kira sederhananya Betul. gitu ya. Maka ada istilah begini, berkatalah sesuatu yang orang lain itu akan senang ketika mendengarnya, dan kamu pun juga akan senang jika kamu mendengarkan itu dari orang lain. Ya. Dan berbuatlah sesuatu yang kamu akan senang jika orang lain berbuat itu kepadamu. Dahsyat ini. Jika itu yang dilakukan, maka kita akan menghadirkan akhlak terbaik dalam hidup. Amin. Semoga kita bisa menjadi tetangga yang baik. Amin. Sehingga ukhuwah di rukun tetangga juga jadi enak ya, Amin. Ahilman ya. Hidup Amin. juga tenang, Betul, nyaman begitu ya. betul.